Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah. Berkati kami dari awal hingga akhir ibadah. Haleluya, amin. Halo adik-adik Lakib, selamat hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan karena kita bisa berkumpul sama-sama untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang ingin memuji Tuhan, mari kita sama-sama bersukaria sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi ya. Kita mau nyanyi sama-sama, kita mau puji Tuhan sama-sama. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Pastinya masih semangat dong. Mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian ini dan kita mau jalan serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau serahkan hati kita mau sungguh-sungguh untuk semakin mengenal Tuhan. Mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, karena Ia adalah Bapa yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
kami juga agar bisa mengerti apa yang kau mau di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kalau Cici sebut tentang raja, apa yang ada di pikiran adik-adik? Kalau raja itu pasti terkenal dengan seorang pemimpin, Ci, penguasa tertinggi, Ci, atau seseorang yang memiliki kekuasaan, atau seseorang yang dihormati. Dan sebenarnya masih banyak lagi arti dari kata raja ya adik-adik. Nah, adik-adik, jadi pada zaman dahulu bangsa Israel ini dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Tapi bangsa Israel menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka. Mereka nggak mau dipimpin oleh hakim lagi, karena pada zaman itu bangsa-bangsa di sekitar mereka dipimpin oleh seorang raja. Lalu Tuhan mengizinkan bangsa Israel mempunyai seorang raja, dan Tuhan memberikan dan memilih seseorang untuk menjadi raja mereka. Kira-kira adik-adik ada yang tahu siapa nama raja tersebut? Siapa ya kira-kira? Nah, adik-adik, nama raja tersebut adalah Raja Saul. Ia adalah raja pertama bangsa Israel. Dan seluruh bangsa Israel begitu merasa senang karena akhirnya mereka memiliki seseorang raja. Menjadi seorang raja itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Tapi di samping itu juga ada tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dilakukan dengan penuh ketaatan dan konsisten. Nah, adik-adik, pada suatu hari Nabi Samuel menyampaikan suatu pesan khusus dari Tuhan kepada Raja Saul. Adik-adik, Nabi itu artinya seseorang yang memberitahukan pesan Tuhan kepada orang lain. Nah, Tuhan menyampaikan agar Raja Saul ini pergi ke suatu tempat bernama Gilgal. Di sana, Saul harus menunggu selama 7 hari sampai Samuel datang dan bergabung bersamanya di sana untuk mempersembahkan korban bakaran dan akan memberitahu kepada Saul apa yang dikehendaki Tuhan selanjutnya. Akhirnya Saul berangkat ke Gilgal nih adik-adik. Dan selama ia menunggu di Gilgal, ia mendengarkan berita yang menakutkan adik-adik. Ia mendengar bahwa bangsa Filistin sedang bersiap-siap untuk menyerang. Adik-adik, bangsa Filistin ini adalah musuh yang paling jahat dari bangsa Israel, dan mereka memiliki pasukan yang begitu banyak. Pada saat itu, Saul segera berusaha untuk mengumpulkan pasukan-pasukannya untuk melawan bangsa Filistin adik-adik. Tapi pasukan bangsa Filistin lebih besar dari pasukan Israel. Mereka mempunyai beribu-ribu kereta perang dan prajurit, sedangkan bangsa Israel hanya memiliki beberapa ratus prajurit saja adik-adik. Orang Israel pada saat itu nggak mau berperang melawan pasukan Filistin. Akhirnya mereka mulai bersembunyi di goa dan balik-balik batu agar mereka tidak terbunuh. Saul telah melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Pada saat itu, ia tahu tentang perintah Tuhan sebelumnya, yaitu apa adik-adik? Ya, dia harus menunggu selama 7 hari sampai Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi sampai hari ke-7, Saul melihat bahwa Samuel juga belum kunjung datang. Tetapi pasukan Saul semakin banyak yang melarikan diri. Adik-adik, mungkin pada saat itu Saul merasa gelisah, Saul merasa takut. Akhirnya Saul memutuskan
ia terlebih dahulu mempersembahkan korban bakarannya sendiri. Adik-adik, di situ artinya Saul tidak taat akan perintah Tuhan, dan ia tidak percaya bahwa Tuhan pasti akan datang memelihara dia beserta dengan pasukannya sampai Samuel datang. Ketika Saul baru saja selesai mempersembahkan korban bakarannya, pada saat itu juga ada seorang yang datang menghampirinya. Adik-adik tahu siapa yang datang? Iya, dia adalah Nabi Samuel. Ketika Nabi Samuel melihat apa yang Saul perbuat, ia kaget dan bertanya kepada Saul, "Saul, apa yang telah kamu perbuat?" Wah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana perasaan Saul saat ia melihat ternyata Samuel benar-benar datang. Pada saat itu, Saul memberikan berbagai alasan. Ia menjawab Samuel, "Aku mengira bahwa bangsa Filistin akan menyerang kami. Pasukanku melarikan diri karena ketakutan, dan engkau terlambat datang." Pada saat itu Saul malah menyalahkan Samuel. Seharusnya ia mau mengakui kesalahannya, kesalahan atas apa yang telah ia perbuat, kesalahan atas apa yang telah ia putuskan. Adik-adik, di sini Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Samuel berkata, andai kata Saul taat dan patuh akan perintah Tuhan, Tuhan akan menjadikan keluarga Saul menjadi raja atas orang Israel selamanya. Tapi karena Saul tidak taat, Tuhan akan mengambil seluruh kekuasaannya dan akan memberikannya kepada orang lain. Beberapa waktu kemudian, Tuhan mengutus Samuel kembali untuk menemui Raja Saul dan menyampaikan beberapa perintah. Tuhan menghendaki Saul untuk memusnahkan seluruh bangsa Amalek dan segala harta milik bangsa Amalek, karena bangsa Amalek telah berbuat jahat kepada umat Tuhan. Lalu Saul segera mengumpulkan pasukannya dan pergi untuk berperang. Dengan pertolongan Tuhan, Saul pada saat itu dapat memenangkan pertempuran itu. Tapi Saul nggak taat akan perintah Tuhan. Ia tidak memusnahkan harta milik bangsa Amalek, melainkan Saul membiarkan pasukannya untuk mengambil ternak-ternak terbaik milik bangsa Amalek untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Dan bahkan Raja Saul membawa kembali Raja Amalek hidup-hidup. Untuk apa? Karena ia ingin orang-orang Israel melihat kemenangan besar yang telah diperolehnya. Padahal kemenangan itu diperoleh karena Tuhan. Tapi Nabi Samuel marah kepada Saul karena ia tidak mentaati firman Tuhan. Tuhan ingin agar Saul lebih mentaati firman-Nya daripada persembahan korban bakarannya. Akhirnya, sebagai hukumannya, karena Saul tidak taat, ia tidak akan menjadi raja lagi selama-lamanya. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin agar kita taat kepadanya. Adik-adik, ada begitu banyak cara untuk mentaati Tuhan loh. Waktu kita mau mematuhi, waktu kita mau menghormati orang tua dan guru kita, itu merupakan satu tindakan nyata dari sebuah ketaatan atas firman Tuhan. Misalnya, waktu orang tua kita nyuruh kita untuk belajar karena besok ulangan. Waktu kita mau taat, waktu kita mau sungguh-sungguh belajar dan berdoa, hasil dari ketaatan itu kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tapi sebaliknya, waktu papa mama suruh kita belajar, tapi kita malah main sampai seharian, sampai lupa waktu, hasil yang akan kita dapatkan juga tidak akan baik, adik-adik. Nah, adik-adik, taat itu terdiri dari empat huruf ya.
Dari masing-masing huruf ini Cici mau sampaikan beberapa poin. Yang pertama, ada huruf T. Artinya takut akan Tuhan, tunduk dan mau melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama dalam kehidupan kita. Tentunya disertai dengan rasa hormat dan taat kepadanya. Selain itu, kita juga mau tunduk. Tunduk artinya kita mau patuh untuk melakukan setiap firman-Nya dan menjauhkan semua hal yang tidak Tuhan kehendaki ya adik-adik. Huruf yang kedua ada huruf A adik-adik. Artinya adalah bukti kita percaya kepada Tuhan dan mengasihinya. Waktu kita mau mengambil komitmen untuk taat sama Tuhan, artinya kita telah menaruh iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kita udah komit sama Tuhan, semua pasti dapat kita lalui ya. Misalnya pas ulangan, adik-adik ingat akan firman Tuhan bahwa nyontek itu nggak baik dan nggak taat sama Tuhan. Dan adik-adik mau mengambil komit itu bahwa nggak boleh nyontek. Aku mau kerjain ulangan ini dengan usaha aku sendiri karena semalam aku udah belajar dan berdoa. Artinya di situ adik-adik sudah taat dan tindakan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan itu bukan karena dipaksa, melainkan kita benar-benar mau melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati karena kita mengasihi Tuhan. Huruf yang ketiga ada huruf apa lagi ya? Iya, ada huruf A lagi. Artinya Alkitab adalah pedoman. Alkitab itu adalah firman Tuhan adik-adik. Waktu kita mau baca Alkitab, mau memberikan waktu kita untuk melakukan WPDA. WPDA itu apa sih? WPDA itu artinya waktu pribadi dengan Allah. Di situ kita akan dikuatkan, kita akan diarahkan untuk melakukan firman Tuhan. Semua tindakan taat kita bersumber dari firman Tuhan itu. Habis itu ada huruf apa lagi adik-adik? Ya, huruf yang keempat ada huruf T lagi. Artinya tantangan untuk diri kita. Untuk menjadi taat itu memang kadang gak mudah ya adik-adik. Tapi waktu kita mau taruh iman percaya kita sama Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memelihara kita. Walaupun beberapa kali kita gagal, tapi Tuhan mau mengampuni kita dan memampukan kita untuk melakukan tindakan yang dapat menyenangkan Tuhan. Waktu kita mau sabar untuk terus taat sama perintah Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang indah untuk kita. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dari Cici. Sekarang kita mau dengerin ayat hafalan dan kita mau hafalin sama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kita hafalkan ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Mau taat kepada papa mama kami. Mau taat kepada guru-guru di sekolah dan juga Cici Koko Life Kid. Tolong kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk
memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama dan papa. Dan ini nomor WA Live Kids untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Elka. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, happy Sunday. Cici mau kasih beberapa pengumuman untuk adik-adik ya. Pertama-tama, Cici mau ucapin selamat untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas yang baru. Harus tetap semangat dan harus tetap rajin ya untuk ibadahnya. Dan seperti biasa akan ada Living Word Kids di hari Kamis jam 10 pagi di channel YouTube Live Kids. Dan dapat disaksikan setelahnya di media sosial Live Kids adik-adik. Jangan sampai ketinggalan ya. Selanjutnya, untuk kelas pratama dan cabang akan ada ibadah melalui Zoom pukul 11 siang. Jangan sampai ketinggalan adik-adik. Oke, cukup sekian untuk pengumuman pada minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.